dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang cantik, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-25 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Nanang sebagai Satrio, M. Abud sebagai Simo Putih, Idris Apandi sebagai Simaulang, Lanti sebagai Rumini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, pada malam ketiga pertunjukan Tayub, Simo Putih berkesempatan menari bersama Kensari. Namun setelah itu, Jarot menasehatinya agar jangan terlalu dekat dengan Warok Seto dan Warok Poleng, karena mereka akan membawa bencana pada keluarga Kensari. Sementara itu Gending Tayub terus mendayu-dayu hingga pagi hari. Tayuban baru saja usai. Kenapa aku tidak bisa tidur? Aku merasa berdosa kepada Kakang Jarot. Dia benar dengan ucapannya. Kakang, sebentar lagi pagi. Aku tidur dulu melepaskan rasa kantukku. Setelah pagi mulai membias, barulah Kensari merasa ngantuk. Pelan-pelan ia rebahkan tubuhnya di atas ranjang. Siang pun merambat pelan dan pasti. Embun malam mengering menguap cakrawala. Sementara itu Satrio sedang berbincang-bincang dengan Wiro, kakak kandungnya. Bagaimana kakak? Kapan kita mulai berangkat? Ya tentu saja besok. Sekarang sebaiknya kau mulai puasa mutih untuk menghadapi malam Midodareni. Baiklah. Dan memang aku sudah berniat puasa pada hari ini. Selain itu, kau juga harus menahan amarah. Jangan mengumbar-umbar nafsu. Ini pantangan buat calon pengantin. Karena menjelang pernikahan itu, tanpa kita duga,
akan ada saja masalah yang timbul. Iya, Kakang Wiro. Akan kuingat pesan-pesan ini. Kakang. Lalu bagaimana dengan malam tayuban di rumah Kensari? Sudah 3 malam berturut-turut acara itu berlangsung. Itu malah baik. Berarti keluarga Kensari telah mampu menyelenggarakan pesta besar. Namun Kang, hatiku mendidih membayangkan Kensari menari dengan orang lain. Seharusnya itu tidak terjadi, Kang. Nah, baru saja kukatakan. Sekarang Dimas lupa akan pesanku. Kau mudah sekali marah. Ayo, lenyapkan rasa amarahmu itu. Iya, iya Kang Mas. Baiklah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sekarang kau semedi saja di dalam kamarmu untuk menjernihkan pikiranmu itu. Iya, Kang. Satrio kelihatan menahan geram. Namun kemarahannya dia redam, lalu ia masuk ke dalam kamarnya, mulai semedi untuk mendamaikan hatinya dari angkara murka. Sementara itu Simawalang dan Sima Putih di kamar penginapan kedai Rumini. Kita harus menghalangi malam pengantin itu, Waruk Seto. Iya, lalu apakah kita culik Kensari? Mungkin malam nanti cuma 1 orang yang bisa kita bawa ke Tengger. Kita tidak bisa melanggar ketentuan alam di sana. Iya, Waruk Poleng. Kita tidak bisa gegabah. Karena rumah Kensari sekarang sudah dipasangi oleh Raja Mantra untuk menolak kehadiran siluman-siluman seperti kita ini. Jangan gentar menghadapi semacam ini. Kita maju terus. Kita harus mendapatkan Kensari. Dia milik kita, bukan milik orang lain. Iya, Kensari adalah Ratu Tengger. Ia tidak pantas bersanding dengan anak manusia. Nanti malam merupakan malam Midodareni. Bagaimana kalau kita culik malam nanti? Melanggar pantangan, pasti di antara kita ada yang mengalami sial. Sebaiknya di malam pernikahan itu kita bergerak supaya kita terhindar dari malapetaka. Baiklah. Kita bersabar sampai pada malam pengantin. Malam pengantin yang indah buat kita tentunya, Warok Poleng. Bagaimana dengan acara tadi malam, Warok Seto? Tentu mengesankan, bukan? Ya, menyenangkan sekali. Oh ya, mana pesananku darah ayam dan sepiring jeroan itu? Sebentar lagi siap dihidangkan. Lalu minumannya? Tuak yang paling keras. Berapa lodong dan Warok mau butuhkan? Terserah saja berapa banyak. Semuanya aku borong. Baiklah, sebentar saya siapkan. Kedai ini cukup ramai dengan para pengunjungnya. Lagi pula hidangannya cukup lumayan. Sesajennya pun di sini disediakan. Penuh dengan ragam rupanya kehidupan manusia ini. Hei, apa yang sedang kau pikirkan, Waruk Seto? Itu kehidupan di sini. Semuanya serba ada, tidak berbeda dengan kehidupan di Tengger. Cuma saja tidak ada kawah dan pengorbanan setiap purnama. Anak manusia kelihatan hidup ala kadarnya. Mereka sepertinya mempunyai kemudahan-kemudahan. Tidak seperti kita. Selalu penuh dengan upacara kalau ingin mendapatkan sesuatu. Ya, maklum saja. Dunia manusia dan dunia kita sudah berbeda. Kalau bangsa kita mudah untuk memasuki dunia manusia. Namun sebaliknya, kalau bukan orang sakti, manusia tidak akan bisa memasuki negeri kita. Garis perbedaan inilah. Kita tidak bisa gegabah melakukan sesuatu. Ya, betul. Kadang-kadang manusia mempunyai kekuatan yang sulit kita raba sebelumnya. Seperti kita akan mendapatkan Kensari, kita harus bekerja keras. Karena Kensari bukan perempuan sembarangan. Dia perempuan pilih tanding. Walaupun darahnya telah bercampur dengan darah kita, Kensari kekuatannya sangat aneh dan penuh rahasia. Keanehan ini yang harus kita selidiki. Iya. Silakan, ini hidangan yang dipesan. Oh, harumnya panggang jeroan ayam pesananmu ini, Warok. Ayo kita makan dulu. Setelah makan kita lanjutkan rencana Warok Poleng. Lalu kedua siluman itu menikmati jeroan ayam yang dipanggang setengah matang. Sang waktu pun terus berjalan dengan mengitari bumi. Lalu sampailah pada hari pernikahan itu. Di rumah Kensari terjadi kesibukan untuk menyambut pengantin laki-laki. Pengantinnya belum datang. Apakah sekarang rencana kita ini? Shh, sabar. Kita lihat dulu situasinya. Kau lihat itu. Di depan tetarup dipajang janur melintang. Ini pandangan kita. Berarti kita tidak bisa sembarangan berbuat gegabah. Bisa samaran kita terbongkar. Ya, matamu awas sekali, Waruk Seto.
Dari tadi aku duduk saja di sini menunggu kedatangan tamu. Mana Simbok belum muncul juga. Lama benar dandanannya. Kang Jarot pun tidak kelihatan. Katanya mau menggagalkan pernikahan ini. Membuatku bingung saja. Seto, Iya. Tunggu sebentar di sini. Aku akan mencari sesuatu di depan sana. Tapi jangan membuat keributan. Tenang saja. Di perbatasan desa, kelihatan iring-iringan andong membawa pengantin laki-laki. Tiba-tiba, iringan itu berhenti karena dihadang oleh seorang penunggang kuda. Hei, berhenti dulu. Aku penyambut tamu. Satrio, jangan turun. Aku yang akan menemui penyambut tamu itu. Iya, Kang Mas. Ada apa Kisanak? Kau menahan kami di sini. Sesajen yang tengah disiapkan masih ada yang kurang. Jadi rombongan ini tidak bisa meneruskan dengan naik andong. Kalian harus berjalan kaki. Tapi perjalanan dari sini cukup jauh. Terserah. Mau melanggar pantangan atau menuruti nasihat yang kuberikan tadi. Ayo, bagaimana? Kau ini sebenarnya siapa? Aku sesepuh di desa ini. Boleh dikatakan sebagai Jogo Deso. Baiklah, tunggu sebentar. Aku mau rundingan dengan sang pengantin. Silakan saja. Dimas, terpaksa kita harus berjalan kaki dari sini ke rumah pengantin perempuan. Bagaimana menurutmu? Alasannya? Mungkin tadi kau dengar bahwa sesajen ada yang kurang supaya tidak terjadi bencana. Rombongan kita harus berjalan kaki untuk menangkal petaka. Baiklah, Kang. Suruh turun rombongan pengantar lainnya. Ya, baiklah. Mereka berhasil kubuat berantakan. Para pengantar-pengantar itu turun semua dari atas andong yang mengiringinya. Pernikahan ini harus dibatalkan dengan cara halus. Kensari tidak boleh dimiliki oleh siapapun juga. Kensari hanya dimiliki oleh siluman Tengger. Rombongan pengantin laki-laki terpaksa jalan kaki dari perbatasan desa. Sementara itu, terjadi keributan di rumah Kensari karena ada yang kesurupan. Ada apa lagi ini? Siapa yang kesurupan? Ada-ada saja. Oh, Kensari. Kau Warok Seto, ada apa? Jangan gelisah. Biarkan saja orang-orang itu sedang mengurusi orang yang sedang kesurupan. Iya. Lalu kau mau apa kemarin? Aku ingin duduk bersanding denganmu di sini, Kensari. Jangan begini, nanti akan membuat kegegeran di sini. Jangan khawatir. Orang-orang tidak akan gusar kepadaku. Tapi dengan cara begini, kau melanggar tata krama. Sebaiknya kau duduk saja di sana bersama tamu-tamu yang lain. Kensari, toh penghulu belum datang. Kau masih boleh bicara dan duduk dengan siapa saja. Tapi kau melanggar tata krama. Tidak, Kensari. Aku tahu kau mengusirku karena kau menutupi kelemahanmu sendiri, bukan? Apa maksudmu, Warok Seto? Aku mendengar dari beberapa orang bahwa pernikahan ini bukan kehendakmu, melainkan Simbok yang gila harta dan gila hormat. Bukankah begitu? Jangan kau teruskan kata-kata itu. Aku harap jangan kau ulangi kata-kata itu, Warok Seto. Iya, aku sebetulnya mau menolong. Cuma saja tidak tahu dari mana aku harus memulainya. Maaf, aku harap kau tidak mencampuri urusan ini, Warok Seto. Aku bisa mengatasinya sendiri. Mengatasi dengan tangis dan penyesalan. Entahlah. Maaf, aku terpaksa melihat yang kesurupan itu. Dengan saja suaranya menakutkan.
mereka terputus karena terdengar teriakan orang yang kesurupan. Nah, saudara pendengar, siapakah yang kesurupan di rumah Kensari itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.